Ya, selamat malam semuanya. Itu tadi penampilan tausiah dari Mas Jeremy TV ya. Ada yang udah mau nangis, tadi sedih banget gitu ya. Cuman ya memang stand up comedy emang seperti itu gitu. Cuman Mas Jeremy ini punya keahlian yang mungkin beda dengan gua. Dia itu salah satu inspirasi gua zaman kecil. Tepuk tangan buat Jeremy TV. Oh, zaman kecil. Iya, waktu saya... Sekarang aja tetap kecil kok. Enggak mas, ini kita beda umurnya jauh mas. Lanjutkan. Nah, zaman dulu itu kalau misalnya gue inget Mas Jeremy Teti, gue suka nggak terima fakta yang bilang bahwa banyak orang yang ngeledekin Mas Jeremy Teti katanya, wah dia mah kecewe-cewean, kemayu, gue nggak terima. Menurut gue, Mas Jeremy Teti adalah anchor berita yang paling bernyali. Karena menurut berita, dia pernah ikut meliput peristiwa Timur Timur. Betul mas ya dulu ya? Tepuk tangan buat Mas Jeremy Teti ya. Itu menandakan dia bukan bukan cowok yang kemayu ya. Salah ngomong. Tapi dia maco gitu ya. Waktu itu dia ikut liputan. Bahkan pas kerusuhan 98 dia juga ikut ngeliput. Waktu itu dia jadi bagian koordinator make up ya. Tapi enggak, gue serius. Mas Jeremy Teti itu menurut berita itu hampir kehilangan nyawanya saat ngeliput peristiwa Timur Timur itu. Dia mau mati karena pensil alisnya patah gitu ya. Ya Allah patah gitu ya. Mana belum beli gitu. Lu mau beli pensil alis di mana di Timur Timur coba? Ya kan? Ya tapi itulah Mas Jeremy Teti. Tapi dia itu tuh apa namanya salah satu inspirasi gua. Zaman gua kecil itu ingat banget zaman-zaman tuh gua masih main biji karet lah ya waktu itu ya. Tahun 90-an awal tuh zaman dulu. Mungkin anak sekarang mah mainnya udah pada handphone. Kalau kita tuh dulu mainnya seru. Pokoknya segala yang bisa diadu itu jadi mainan kita. Cupang bisa diadu, ngadu cupang. Ya kan? Biji karet bisa diadu, ngadu biji karet. Kadang-kadang kalau gue iseng nih cupang sama biji karet gue adu bletak gitu ya. Cupangnya lupa ingatan pas berenang kayak gue lumba-lumba deh gitu. Sekarang mah gak seru mainannya. Ya begini-gini doang gitu ya. Kalau kita dari zaman dulu tuh seru pokoknya apa-apa yang bisa diadu. Keong, nah keong juga bisa tuh. Balepan. Jadi kalau misalnya lama nih kita ambil dah. Langsung ngepot tuh langsung tuh. Wah langsung ngebut tuh keongnya, gue juga gak tahu tuh mungkin karena dia wah bau banget dia, wah lari dia. Tapi itu zaman SD tuh inget banget kita kayak gitu ya. Cuman kalau kita inget zaman-zaman SD dulu, itu zaman ketika gue masih belum bisa punya keuangan sendiri ya. Jadi minta apa-apa masih sama ibu gitu. Nah nyokap gue nih, itu perhitungan banget orangnya. Bukan pelit tapi perhitungan, apa-apa diperhitungin gitu. Kayak misalnya gue mau beli nasi goreng nih. Gue tuh gak boleh beli nasi goreng begitu aja. Gue harus bawa piring sendiri. Bawa nasi sendiri. Kadang bawa telur sendiri. Pas gue nyampe tukang nasi goreng itu kasihan muka abang-abangnya gitu ya. Kesana tuh kayak pengen ngomong, lu kalau mau jadi tukang nasi goreng beli gerobak gitu ya. Udah bawa semuanya gitu. Dan saking gak punya duitnya dia, kita tuh gak bisa menentukan mau beli apa waktu SD. Bener gak? Kita gak bisa mau beli apa gitu. Apalagi nyokap gue tuh perhitungan banget nih. Gue pernah punya kaos kaki. Itu udah saking seringnya dicuci, itu udah sampai ngondoy karetnya. Lu tau gak sih? Kalau ditarik, ngek gitu ya. Jatuh lagi gitu. Udah lemes gitu, udah gak ngelawan karetnya. Itu gue mau beli, gak boleh sama nyokap gue. Katanya udah pakai aja, bisa pakai karet. Akhirnya gue karetin. 8 jam di kelas, keluar beri-beri langsung. Gue dibohongin katanya udah gak usah beli kaos kaki baru. Ntar juga teman-teman kamu kaos kakinya pakai karet. Pas gue sampai sekolah, kampret gue doang yang pakai karet gitu ya. Yang lainnya bagus-bagus gitu. Belum lagi nih kalau misalnya tahun ajaran baru. Wah itu semua orang pada pamer. Ada yang pakai baju baru, ada yang tas baru. Terus tempat pensil kan, cewek itu Sailor Moon. Cowoknya ada Spiderman. Ada yang Spiderman pakai baju Sailor Moon. Wah macam-macam lah pokoknya. Gue tuh suka iri aja gitu karena gue tuh gak boleh ganti alat-alat itu selama masih bisa. Gue iri ngeliat temen gue tuh kayak punya apa, hapusan yang wangi tau kan lu. Wah gue pinjem, wah hapusan gitu. Saking pengennya gitu. Ya gue boro-boro beli hapusan baru, hapusan gue mah pakai karet diikat di ujung pensil tau gak lu. Gubrak. Jawabannya gak hilang, kertasnya sobek gitu ya. Ini kalau udah parah gak ada karet tuh pakai ludah kadang-kadang kan. Ujian matematika, salah nih. Wah salah lagi nih. 10 soal balikin ke guru bener kagak bojigong gitu. Gue di sekolah termasuk siswa yang paling kecil, paling pendek. Nah ini gak enaknya. Nasibnya orang pendek itu selalu ditaruh paling depan, bener gak? Ya kan? Yang belakang tuh yang gede-gede enak bisa bercanda di belakang kan. Kita yang pendek di depan nih.
Udah keringetan kena matahari hitam udah kayak jenglot tau gak lu? Nah, tuh lu mainannya kalau upacara yang gini. Gitu ya. Gitu kan ya? Ntar yang depan lanjut lagi. Gitu. Nah gue paling depan, wah pembina upacara nih, wah. Susah gitu mau gimana lagi gitu. Tapi ya menurut gue namanya pendidikan emang dari dulu selalu ada salah kaprahnya ya. Yang paling salah menurut gue adalah soal cerita saat kita ujian matematika. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang kerjaan kita sebagai anak sekolah itu cuman mikirin hidupnya 3 orang. Iwan, Budi, sama Wati, bener gak? Ini ada yang namanya Wati nih gue gak kenal tapi tiap hari kerjaannya ke pasar aja beli telur. Ya kan? Kalau kita baca soal berita, Wati ke pasar membeli telur. Uangnya 10.000, berapa kembalian dia bodoh amat gitu ya. Kenal juga kagak gitu. Ya maksud gue kalau lu beli telur ya lu tanggung jawab dong cari kembaliannya, tanya kongkonya gitu. Masa kita yang ngitung gitu kan? Itu Wati tuh. Nah yang paling gue sebel nih ada 2 sahabat nih namanya Iwan sama Budi nih. Soal ceritanya selalu nyebelin, katanya sahabat padahal kan ya. Iwan pergi ke Bandung pukul 9 pagi. Lalu Budi sahabatnya menyusul 5 menit kemudian. Kalau emang lu sahabat kenapa lu gak berangkat bareng? Sahabat macam apa coba? Ini ada sahabat nih, tinggal ngekos berdua. Si Budi cuman mandi 5 menit, ya Allah kagak ditungguin. Akhirnya kan kita yang pusing hitung ya. Pukul berapakah mereka tiba di Bandung jika selisih mereka adalah 5 menit. Kita hitung lagi. Akhirnya nilai matematika gue jelek. Coba mereka berangkat bareng nih, coba ditungguin pas mandi. Pukul berapa mereka tiba di Bandung bareng, nah enak gitu kan. Gue gak susah nyari kerja, gara-gara itu nilai matematika gue jelek, gue susah nyari kerja. Sampai gue pernah ngelamar kerja, di ruang tunggu, gue duduk, gue kenalan sama orang. Mas, Aco, Budi. Oh jadi lu yang namanya Budi ya? Gara-gara lu gue susah nyari kerja. Oke terima kasih, selamat malam, saya Aco.